Perkenalkan, nama saya Hengki Saputra Pasaribu. Saya prodi akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan Microsoft Office. Microsoft Office merupakan salah satu paket aplikasi untuk perkantoran yang dibuat oleh perusahaan besar, yaitu Microsoft Inc., di mana awalnya software ini dirancang untuk sistem operasi Windows. Paket aplikasi Microsoft Office terdiri dari beberapa software, di antaranya Excel, Word, dan PowerPoint. Microsoft Office pertama kali rilis untuk sistem operasi Windows pada bulan Oktober tahun 1990. Tahun 1995, Microsoft kembali merilis versi yang baru untuk aplikasi Office-nya untuk Windows 95. Pada sistem operasi Windows 95, Microsoft membuat pembaruan besar-besaran untuk Windows 3.0 dan Windows 3.11 for Workgroup, termasuk di Microsoft Office 3.0. Seperti yang disebutkan di atas, Microsoft Office 3.0 rilis tepatnya pada bulan Agustus 1992 setelah perilisan pertama untuk Windows yang mendapat sambutan bagus dari masyarakat. Paket aplikasinya di dalamnya terdiri dari Word 2.0, PowerPoint 3.0, Excel 4.0, dan juga Mail 3.0 yang dibungkus dalam CD-ROM. Pada tahun 1993, Microsoft Office Professional dirilis dengan paket baru, yaitu Microsoft Access 1.1. Sejarah Microsoft Office 4.0, 4.1, 4.2. Pada ketiga versi ini, Microsoft sudah bisa digunakan untuk sistem operasi macOS dan juga mendapatkan pembaruan paket, salah satunya pengolah kata atau Word yang sudah pada versi 6.0. Bahkan untuk Excel dan PowerPoint di Macintosh sudah pada versi yang sama seperti Windows. Termasuk di Microsoft Office 95. Pada versi ini, Microsoft Office dirancang untuk versi 32-bit yang sangat cocok untuk Windows 95. Microsoft Office 95 juga tersedia dalam dua versi, yaitu standar dan profesional. Versi standar terdiri dari paket-paket yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint dengan versi 7.0. Ditambah lagi aplikasi baru yaitu Schedule plus 7.0. Adapun untuk versi profesional, Microsoft menambahkan Microsoft Access 7.0 selain dalam bentuk CD-ROM dan juga termasuk bookshelf. Termasuk di Microsoft Office 97. Pada versi ini, Microsoft Office rilis banyak fitur dan juga pembaruan seperti command bar, menu, dan toolbar baru dengan visual design. Selain itu, versi ini memiliki fitur natural, language, system, dan specified grammar checking. Microsoft Office 97 merupakan versi yang pertama menggunakan Office Assistant. Microsoft Office tahun 2000 merupakan versi terakhir yang bisa dijalankan di Windows 95. Dan banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Bukan berarti itu tidak penting, namun opsi itu penggunaan yang kecil, terutama oleh orang awam. Pada versi ini merupakan versi terakhir yang tidak menggunakan product activation, yaitu sebuah fitur untuk mengaktifasi paket Microsoft Office. Product activation ini dimulai pada versi setelahnya hingga sekarang. Termasuk di Microsoft Office XP 2002. Pada versi ini, Microsoft Office dirilis bersamaan dengan Windows XP pada tahun 2002 dengan pembaruan pada perangkat tambahan dan perubahan pada versi sebelumnya. Fitur-fitur baru pada Microsoft Office XP diantaranya Save Mode, yaitu memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki sumber masalah seperti error saat registrasi atau add-in yang rusak. Tag Smart, yaitu tag kecerdasan yang beroperasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, seperti membantu dalam kesalahan mengetik. Product activation, yaitu aktivasi pada produk untuk mencegah tindakan pembajakan. Dan kita masuk di Microsoft Office 2003. Versi yang dirilis pada tahun 2003 sesuai namanya dengan membawa logo baru. Bisa dilihat di sebelah kirinya ada logo baru dan aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPad dan Microsoft OneNote. Pada versi ini, Microsoft pertama kalinya menggunakan gaya Windows XP dan juga ikonnya. Microsoft Outlook 2003 memperbarui pada fungsi Kerberos, Authentication, Check Extension Mode, dan FPC over HTTP. Selain itu, Microsoft juga mengembangkan untuk penyaringan junk mail atau surat sampah. Microsoft Office 2003 menjadi versi terakhir yang mendukung pada sistem Windows 2000.
Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2007 membawa fitur baru termasuk diantaranya GUI, Graphical User Interface, atau bisa kita sebut di antar muka grafis yang disebut Fluent User Interface. Microsoft mengganti menu toolbar menjadi toolbar tab yang dikenal dengan pita. Ini merupakan landasan Microsoft sejak awal. Selain itu, banyak fitur baru dan pembaruan serta kelebihan versi ini. Di antaranya, yang pertama ada posting blog, yang kedua bisa diinstal di Windows XP, yang ketiga question yaitu fitur untuk menulis rumus, yang keempat mudah memformat tulisan, yang kelima add-on yaitu Microsoft Office yang support aplikasi lain seperti aplikasi Al-Quran dan MacType, yang keenam format baru seperti XML, yang ketujuh Groove. Nah, kita masuk pada Microsoft Office tahun 2010. Selesai pada tanggal 15 April 2010 yang diumumkan pada acara ETSIS. Adapun dirilis untuk para konsumen pada tanggal 15 Juni tahun 2010. Selain membawa pembaruan pada setiap rilis versi terbaru, Microsoft Office 2010 juga membawa fitur-fitur baru dan kelebihannya. Di antaranya, simpan dokumen. Kita bisa mengupload dokumen ke akun Windows Live SkyDrive dan mengaksesnya dari komputer lain. Yang kedua, menambahkan web di video di presentasi. Kita bisa memasukkan klip video dari internet untuk proyek PowerPoint kita. Yang ketiga, membuat file PDF. Yang keempat, cetak dokumen dengan settingan printer yang bisa kita atur. Yang kelima, distribusi slide sebagai video. Nah, selanjutnya fitur 2010 Built-in Screen Capture, yaitu untuk mengambil screenshot dari semua aplikasi yang berjalan di desktop kita. Selanjutnya, quick step pada Outlook, yaitu kita bisa menggunakan pada setiap item di Outlook hanya dengan satu klik. Contohnya, fitur Send and Archive, Send and Delete, and lainnya. Broadcast slideshow di PowerPoint, yaitu untuk mempresentasi secara live melalui web PowerPoint yang bisa dilihat oleh pengguna web browser. Selanjutnya, editing video di PowerPoint. Selanjutnya, Outlook Get Social, yaitu menampilkan informasi terkait seperti gambar, file, attachment, meeting request, dan lainnya. Termasuk di Microsoft Office 2013. Nama lain dari Microsoft Office 2013 adalah Office 15, di mana versi ini membawa fitur utama seperti cloud service, task control, and utilizing social media. Fitur dan kelebihan dari Microsoft Office 2013 diantaranya, yang pertama adalah Start Screen, fitur yang memberikan tampilan awal dengan warna yang berbeda seperti warna biru pada Microsoft Word, warna oranye pada Microsoft PowerPoint, warna hijau pada Microsoft Excel, dan Publisher. Yang kedua, interface baru di mana antar muka ini serasi dengan Windows 8. Yang ketiga, bisa digunakan dengan layar sentuh. Kita bisa membuka, menggeser, atau memperbesar pada dokumen, file, atau presentasi seperti halnya pada tablet. Fitur dan kelebihannya, fitur search. Yang kedua, fitur opsi Max. Tiga, integrasi dengan SkyDrive. Cloud service, bisa sinkronisasi dengan device lain. Edit PDF jadi lebih mudah. Fitur task control, fitur sosial media, membuat chart jadi lebih mudah. Kita masuk di Microsoft Office 2016. Meskipun namanya dicantumin tahun 2016, Microsoft Office 2016 ternyata dirilis pada tanggal 22 September 2015 dengan pembaruan dan pengembangan dan Microsoft Office sebelumnya. Versi ini membawa fitur-fitur dan kelebihan yang baru diantaranya. Yang pertama adalah fitur Tell Me, yaitu kontak teks yang disediakan untuk memunculkan menu yang berkaitan dengan kata yang kita masukkan atau ketik. Yang kedua, fitur Share and Invite, yaitu untuk berbagai dokumen, bisa melalui email, link, atau media sosial. Kita juga bisa mengundang orang lain untuk mengakses dokumen kita, di mana merekam dan bisa mengedit dan menyimpannya. Microsoft Excel yang powerful, fitur baru pada Excel seperti charts, columns, rename table, data analysis, file di PowerPoint, file di Power Report, Power View, dan lainnya. Tampilan lebih menarik menyediakan banyak pilihan, tema serta jenis background. Bisa digunakan di berbagai perangkat, kita bisa menggunakan di PC, laptop, tablet, dan smartphone. Selain kelebihan Microsoft Office 2016, juga memiliki kekurangan seperti tidak semua perangkat dapat menggunakan Microsoft Office 2016 karena memiliki spesifikasi tertentu. Masuk Microsoft Office 2019, Microsoft Office
COVID-19 telah diumumkan sebelumnya pada tahun 2017 dan akhirnya rilis ke pasaran pada tanggal 24 September tahun 2019. Pada dasarnya, versi ini sama seperti versi yang dirilis pada tahun 2016 dan juga tampilannya cenderung sama. Namun ada penambahan fitur baru, di antaranya adalah yang pertama adalah transmisi Morse, yang kedua zoom, yang ketiga anking, yang keempat insert icon SFG, yang kelima translator, dan yang keenam Let's Equation, yang ketujuh navigasi dari pen, yang kedelapan check visibility, yang kesembilan audio feedback, yang ke-10 chat baru, yang ke-11 large number data type, yang ke-12 fungsi baru pada Excel, yang ke-13 template diagram baru, yang ke-14 template wizard baru, yang ke-15 library timeline. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.